أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا أمة محمدية ummatan wasatan linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore ini, malam ini, sama-sama kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian yang kami hormati, kita akan lanjutkan kajian kita terkait kitab Riyadhus Shalihin. Untuk ke depan mudah-mudahan akan kita cari kitab yang lebih tipis, karena ini kitabnya cukup tebal, selesainya kapan kita nggak tahu. Nah, kalau satu pertemuan satu hadis, kalau ini ada berapa hadis yang nggak kelar-kelar. Cari kitab yang tipis, nanti setiap jamaah itu megang kitabnya, ngaji kitab bareng-bareng, ngapsai itu apa? Nerjemahin satu-satu. Nanti nggak kerasa tahu-tahu udah bisa bahasa Arab. Ya, ini coba nanti saya carikan. Kalau di Masjid Al-Manar saya pakai kitab Lubabul Hadis. Itu harganya saya cek tadi di Shopee 5.500. Ada 40 tema hadis, satu temanya kadang ada 5 hadis, tapi hadisnya pendek-pendek. Miftahul Jannah la ilaha illallah. Titik. Mas apalagi? Jadi simpel, sedikit-sedikit. Gampang dihafal. Baik. Saya akan bacakan hadisnya, jamaah ikuti, karena ini hadisnya juga tidak panjang. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Sekali lagi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Baik, kita terjemahkan. Wa an Aisyah, dan dari sahabiat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridainya, qalat, beliau berkata, qala bersabdalah siapa an-nabi, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hijrata, tidak dianggap hijrah ba'dal fathi, setelah Fathu Makkah. Walakin, namun setelah Fathu Makkah itu yang ada adalah jihadun, jihad, wa niyatun, dan niat.
Jamaah sekalian, ini temanya pas. Nah, pas terkait dengan hijrah Nabi Muhammad SAW. Hijrah ini peristiwa sangat penting. Dulu pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, biasanya Umar ini kalau menulis surat kenegaraan, sejak zaman Abu Bakar, sejak zaman Rasul Abu Bakar, Umar awal-awal, kalau buat surat kenegaraan itu ditulis tanggal bulan, tapi tanpa tahun. 12 Rabiul Awal, titik stempel. Harus ada stempel. Sejak zaman Nabi sudah pakai stempel. Kalau Nabi stempelnya itu Muhammad Rasulullah, sekelek. Stempelnya kecil, apa bentuknya itu kayak akik. Nah, Nabi Muhammad itu sering bawa akik, itu saya Muhammad Rasulullah, itu stempel. Jadi ketika ada surat kenegaraan, copot, stempel, sekelek. Nah, itu juga gara-garanya juga sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang Ajam, orang Romawi, Persia, Ethiopia dan lain sebagainya, kalau membuat surat kenegaraan resmi itu ada nama, ada stempel. Nah, kita juga harus ada. Nah, ada stempel. Akhirnya membuat stempel berupa stempel kecil kayak cincin. Itu di Mesir masih ada. Jadi di Mesir itu ada stempel yang bentuknya kayak cincin kecil. Itu masih dipakai. Nah, kalau di Indonesia kayaknya enggak. Ada stempel kecil tapi bentuknya enggak kayak cincin. Cuman untuk pojokan-pojokan kalau terkait hal-hal penting. Tapi secara umum kalau di Indonesia stempelnya gede. Nah, tapi ada tanda apa? Ada nama, ada stempel, nggak ada tahun. 12 Rabiul Awal. Tahun berapa? Akhirnya pada waktu itu para sahabat usul ke Umar bin Khattab, ya wahai Amirul Mukminin, ini orang Ajam, orang Persia, orang Romawi, orang Ethiopia dan lain-lain, ketika membuat surat kenegaraan, selain ada nama, ada stempel, ada tahun. Masa kita nggak ada tahun? Baru mikir, kalau ada tahun mulainya kapan? Ada yang usul, mulai saja dari pertama kali Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi. Kenapa? Karena ini menjadi peristiwa penting awal mula munculnya agama Islam, awal mula munculnya hidayah, awal mula cahaya kebenaran ilahi muncul berkembang di dunia Arab yang sebelumnya masyarakat Arab itu adalah masyarakat jahiliyah. Penting awal munculnya Islam ini. Banyak sahabat yang setuju, tapi ada yang ngaco, nggak setuju. Kayaknya ada yang lebih penting deh. Apa itu peristiwa hijrah? Pentingnya di mana? Penting karena 13 tahun kaum muslimin hidup di Mekah itu tidak terbentuk suatu tatanan masyarakat Islami, kumpulan rono. Ketika umat Islam itu diserang, suruh sabar. Dihina, dicerca, suruh sabar. Sumayyah sampai disiksa, sampai syahid, tangan kanan ikat pakai kuda, tangan kiri ikat pakai kuda. Kemudian kudanya itu ditunggangi, ditumpahin orang, sini tumpahin orang, suruh jalan. Satu hari kencang ke sana, satu hari kencang ke sana, terbelah tubuh jadi dua, menjadi awal syahid pertama dalam sejarah Islam. Namun tetap tidak boleh melawan, harus sabar. Sahabat Yasir disiksa juga suruh sabar. Bilal bin Rabah disiksa, di tubuhnya bajunya dicopot, taruh di padang pasir yang bawahnya itu pasir panas kayu tak ampun, atasnya dikasih batu besar, sambil dicambuki hanya bisa mengatakan Allah, 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 juga nggak boleh melawan, suruh sabar. Sampai sahabat itu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kita akan seperti ini terus? Kapan pertolongan kita akan datang ya Rasulullah? Kapan Allah akan menolong kita?
Maka kemudian turun firman Allah, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum massatuhumul ba'sa wa dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina ma'ahu mata nasrullah. Qul ala inna nasrullah qarib. Am hasibtum an tadkhulul jannah, emang kamu ngira masuk surga itu gratis? Walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum, sementara kamu nggak diuji seperti orang-orang sebelum kamu. Siapa itu? Pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Ibrahim, dapat ujian semuanya. Masa mudarra, mereka disiksa, mereka dihina, dicerca, bahkan ada Nabi yang sampai digergaji. Mereka itu berat ujiannya. Kalian juga sama. Ketika kalian memimpikan masuk surga, enggak gratis, sabar. Percaya, ala inna nasrullah qarib. Pertolongan Allah itu pasti akan datang. Sangat dekat, yang sabar. Ini selama 13 tahun di Mekah. Umat Islam disiksa, dihina, suruh sabar, nggak boleh melawan. Nggak boleh kemudian Rasul membuat pasukan. Orang-orang yang sudah ikut Rasul memberontak lawan perang di Mekah, nggak ada itu sejarahnya. Karena nggak boleh, belum ada perintah jihad. Maka kemudian suatu kali Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat Islam untuk hijrah ke Madinah. Ketika turun perintah hijrah, maka Nabi Muhammad SAW segera memerintahkan kepada kaum muslimin untuk melakukan hijrah ke Madinah. Hijrahnya bukan di siang hari karena takut ketahuan, kating perintil, sedikit setiap malam habis Isya, jam 11, jam 12 malam, ketika orang kafir Quraisy sudah tidur nyenyak, mereka berangkat satu kelompok pergi ke Madinah. Ini pun dimulai sejak kapan? Sejak 13 tahun ke-10 kenabian. Sejak tahun ke-10 kenabian itu, waktu itu di Madinah, orang Yahudi sama orang Arab Madinah itu belum Islam. Orang Arab Madinah. Tapi mereka itu sering cekcok dengan orang Yahudi. Di Madinah itu ada beberapa suku Yahudi, di antaranya adalah suku Khaybar. Di antaranya suku apa? Bani Qainuqa, dan suku-suku Yahudi lainnya. Mereka itu selalu musuhan orang Arab dengan orang Yahudi. Perang dingin istilahnya itu. Perang dingin nggak sampai perang, tapi hatinya itu sama-sama suka mangkal itu. Sampai orang Yahudi itu bilang gini, awas aja kamu orang Arab. Kelak, kalau sudah datang Nabi terakhir, Nabi yang kita nanti, kita akan ikut Nabi itu, dan kita akan hancurkan, akan usir kamu semua dari bumi Madinah. Orang Yahudi bilang itu, kenapa? Karena di Taurat, di Injil sudah diberitakan akan ada Nabi terakhir yang wajib diikuti oleh orang Yahudi. Maka mereka sudah wanti-wanti kepada orang Arab, kalau Nabi terakhir datang, awas saja, kita akan mengikuti Nabinya, kalian semua orang Arab Madinah akan saya usir. Tiba-tiba saja orang Arab Madinah, karena mereka kadang suka dagang, kadang ada yang ke Mekah, dengar katanya ada yang ngaku Nabi di Mekah. Ada yang ngaku Nabi, langsung, wah ini kesempatan ini, kita harus cepat-cepat mencari berita ini. Jangan-jangan ini Nabi yang sering dibilang oleh orang Yahudi. Yang orang Yahudi itu mengatakan, pokoknya nek Nabi kita mau ikut Nabinya, kita usir orang Arab Madinah. Jangan sampai keduluan. Kalau memang benar ini Nabinya, kita harus semua harus ngikut Nabinya, gantian lagi kita usir orang Yahudi. Nah, maka segera mereka mengutus 3 orang ke Mekah. Diutus 3 orang ke Mekah untuk apa? Mencari informasi benar nggak ada Nabi. Sampai Mekah nanya-nanya, benar nggak di sini ada yang ngaku Nabi? Orang Arab, wah nggak ada itu.
nggak ada yang ngomong-ngomong, adanya itu orang gila, adanya tukang sihir. Pokoknya kalau kamu dengar ada yang ngaku nabi, segera tutup telinga, karena kalau sudah membaca mantra-mantra sihirnya bisa ikut. Nah, yang dimaksud mantra-mantranya adalah bacaan Al-Quran, karena Al-Quran itu sangat indah. Jangankan orang Arab ya, kita yang nggak paham saja, orang asing istilahnya kita itu, non Arab yang nggak paham Al-Quran, kalau ada yang ngaji suaranya bagus, indah, merdu, dengar Alhamdulillahirrabbilalamin, senang. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Padahal kita bukan orang Arab, orang ngerti isinya apa. Tapi bagi orang Arab Madinah, orang Arab Quraisy, suku Quraisy, dengar ngaji, Nabi ngaji itu masya Allah. Mereka itu nggak beriman, tapi kerentak karena bagus banget. Paham artinya, paham maksudnya, sangat mengena. Cuman karena persoalan ngeyel, ingat, sombong, itu yang membuat mereka nggak beriman. Sombong itu sebabnya. Akhirnya apa? Pokoknya nggak usah cari yang namanya Nabi, adanya tukang sihir. Nabi Muhammad itu kalau orang Quraisy sering dijulukinya tukang sihir. Punya mantra Al-Quran. Dulu yang namanya Abu Jahal. Abu Jahal itu sering itu rombong kalau kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad itu kalau malam, sholat malam, wajib Nabi Muhammad sholat malam. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Jadi Nabi Muhammad wajib sholat malam, baca Quran. Abu Jahal yang enggak suka kanjeng Nabi, kalau malam-malam itu kadang bangun nguping ke rumahnya kanjeng Nabi, di samping rumah dengerin baca Qurannya. Oh kok indah ya, kok bagus ya. Setelah itu paginya setelah saya Nabi Muhammad SAW sholat, baca Quran selesai, baru pulang. Pernah waktu suatu saat juga ada Amr bin As, sama Amr bin As itu sebelum masuk Islam juga suka nguping kalau Nabi Muhammad baca Quran, terutama kalau malam. Satu lewat Abu Jahal lewat pojok sini, Amr bin As pojok sini, sama-sama dengerin, tapi nggak tahu kalau sama-sama nguping. Pas selesai mau pulang berdua, Abu Jahal skondi, kamu masih skondi. Tuh kaget, ketawa perlu, ternyata model nguping ngaji ini kanjeng Nabi. Bagus ngajinya orang Arab Quraisy juga sama, ngerasain bagusnya itu meskipun mereka nggak beriman karena rasa sombong. Maka berpesan kepada 3 utusan yang dari Madinah itu, pokoknya jangan sekali-kali cari yang namanya tukang sihir, itu bahaya. Kalau sudah dia baca mantra, tutup telinga. Tapi orang Madinah 3 orang itu ngairi sampai akhirnya ketemu yang kepada Nabi Muhammad SAW. Ketemu. Setelah ketemu bertanya, ya Muhammad, kami ini 3 orang utusan dari Madinah. Kami mendengar katanya engkau ini mengaku sebagai Nabi, benar tidak? Maka Rasulullah SAW kemudian menceritakan perihal beliau, risalah beliau, ajaran Islam, bacakan Quran dan lain sebagainya. Kentak hati 3 orang ini, maka 3 orang ini setelah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian mereka berbayar, ya Rasulullah, pokoknya kami siap untuk berjuang di belakang. Kami siap. Dan kemudian 3 orang bercerita, kami ini ya Rasulullah di Madinah sering mendengar dari orang-orang Yahudi, katanya zaman ini zamannya Nabi. Sekiranya nanti muncul seorang Nabi, orang-orang Yahudi akan mengikuti engkau, mengikuti ajaran engkau, dan mereka akan mengusir kami dari Madinah. Maka ketika kami mendengar ada orang yang bercerita bahwa di Mekah ada yang ngaku Nabi, kami segera ke sini ingin memastikan, dan ternyata benar beritanya.
maka kami ya Rasulullah akan segera ke Madinah untuk berdakwah kepada masyarakat Arab Madinah supaya mereka bersegera mengikuti ajaranmu dan berbaiat kepadamu. Benar, 3 orang itu langsung ke Madinah, pulang berdakwah. Dakwahnya diterima luas oleh suku Arab karena memang ini yang dinanti-nanti. Ojo nganti kedisian Yahudi. Cepat pokoknya. Makanya cepat sekali. Beda 13 tahun di Mekah yang ikut cuma beberapa, tapi di Madinah cepat langsung diterima suku Arab, suku Aus dan suku Khazraj. Tahun berikutnya banyak lagi yang datang, 12 orang menghadap Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi Muhammad, ketika di Mekah, kami ini 12 orang dari utusan kaum Arab, kaum muslimin di Madinah, pengen berbaiat kepadamu. Kami sudah masuk Islam, sudah bersyahadat, pengen berbaiat. Apa arti baiat? Baiat itu kalau bahasa sekarang ini sumpah setia. Pokoknya sehidup semati bersama Nabi Muhammad, menolong agama Allah, berjuang untuk Islam, berbaiat. Maka mereka kemudian berbaiat, 12 orang ini. Setelah berbaiat, pulang ke Madinah. Di Mekah diajarin oleh Nabi Muhammad ajaran-ajaran Islam, harus berbaik hati kepada orang tua, harus selalu birrul walidain, tidak boleh memutus hubungan silaturahmi, kepada fakir miskin harus sayang, harus membantu dan lain sebagainya, nggak boleh berzina, nggak boleh macam-macam. Kemudian mereka ke Madinah memberikan ajaran Islam yang masih simpel, masih sederhana kepada masyarakat Madinah. Ini tahun keduanya, tahun 11 Hijriah, tahun 11 sebelum Hijrah. Kemudian diterima luas, tahun berikutnya lebih banyak lagi, 72, ada yang bilang 73, ke Mekah, diantaranya 2 orang perempuan ngikut. Mereka datang menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kita masyarakat Madinah sudah siap menerima engkau untuk hijrah, sudah Islam semua. Kapan engkau hijrah ya Rasulullah? Rasul menjawab, kami siap hijrah sesuai dengan perintah Allah. Kami menunggu perintah Allah. Kalau Allah sudah perintahkan hijrah, berangkat kita. Tapi Allah belum memerintahkan kita, siap insya Allah ketika Allah sudah memerintahkan kita untuk berhijrah. Kemudian 73 orang itu menyampaikan maksudnya, kami datang ke sini ya Rasulullah, selain untuk menawarkan engkau pindah dari Mekah ke Madinah, kami juga ingin berbaiat. Maka mereka kemudian berbaiat, sehidup semati istilahnya ya, bersama Islam, membantu agama Islam. Kemudian 73 orang ini kembali ke Madinah. Rasulullah SAW menunggu dari Allah SWT perintah untuk hijrah, sampai akhirnya muncul, turunlah, diizinkanlah kaum muslimin untuk hijrah. Maka Rasulullah SAW perintahkan pada kaum muslimin untuk hijrah duluan, sampai kemudian menunggu perintah dari Allah, Rasul hijrah. Ini menunjukkan apa? Bahwa Rasul ini seorang pemimpin. Maka seorang pemimpin ini jangan cari selamat sendiri. Biarkan kaum muslimin hijrah duluan. Kalau sudah selesai, tinggal kondisi sudah stabil, terakhir Nabi Muhammad yang hijrah. Bukan Rasul duluan meninggalkan umatnya di Mekah, tidak. Tapi melihat kondisi umatnya dulu, silakan kalian hijrah duluan ke Madinah, nanti saya menunggu perintah Allah SWT, baru saya akan hijrah. Pada waktu itu, rata-rata kaum muslim itu kalau hijrah itu malam, kecuali 1 orang, yaitu Umar bin Khattab. Umar ini zaman jahiliyah itu preman. Zaman jahiliyah, tubuhnya besar, tinggi, kekar, senangnya gulat, senangnya gelut, nek gelut menangan. Nono sih bisa menang melawan Umar, mesti menang. Tubuhnya kekar besar, maka nggak ada yang berani sama Umar itu sejak zaman jahiliyah. Makanya ketika Umar bin Khattab masuk Islam, geger orang Arab jahiliyah, waduh Umar mau Islam, terimane Mekah mau Islam, pada bingung semua.
Umar bin Khattab masuk Islam ini. Nah, maka Umar ini kata dia itu orangnya kuat, pemberani, ketika masuk Islam pun pemberani. Maka ketika hendak hijrah, bawa pedangnya pergi ke Ka'bah, mengumumkan, insya Allah nih, saya besok nih mau hijrah saya mau pindah dari Mekah ke Madinah. Yang pengen besok itu punya anak dan menjadi yatim, silakan hadang saya. Yang pengen besok ini istrinya janda, silakan hadang saya. Yang pengen lihat kepalanya gelundung, silakan hadang saya. Orang udah sekali, Umar, nggak ada yang berani nentang. Kenapa kok Umar ke Ka'bah? Jadi Ka'bah itu dulu, sejak zaman jahiliyah itu memang ramai. Karena di situ orang kafir Quraisy itu juga beribadah, tapi ibadahnya ala mereka, model mereka. Jadi mereka tetap tawaf di Ka'bah itu. Karena orang Arab jahiliyah sangat menghormati Ka'bah. Tawaf, tapi doanya dirubah-rubah. Ya labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Lata, labbaik, labbaik ya Uzza, labbaik. Sudah bagus saja Allah, saya penuhi panggilanmu ya Allah, tambahin ya Lata, aku penuhi panggilanmu ya Lata, ya Uzza, aku penuhi panggilanmu ya Uzza. Setelah tawaf nanti menghadap ke apa itu Hubal, ke patung. Di situ ada 300-an patung lebih, dari yang gede-gede sampai yang kecil-kecil. Terus tawaf, terus doanya dirubah. Setelah itu nanti datangin patungnya, dikasih sesajen. Bilangnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian di dekat Ka'bah itu ada pasar malam, sering rame kalau malam, lomba puisi, lomba baca sastra. Orang Arab itu kan sastra sejak dulu, jadi senang kalau ada lomba sastra, lomba puisi yang teko akeh. Maka Umar ke dekat Ka'bah untuk mengumumkan diri bahwa besok mau hijrah. Biar orang-orang tahu semua. Biar siapa yang hendak menentang Islam, silahkan tentang. Siapa yang hendak menentang, menghalang-halangi Umar, silahkan halang-halangi Umar. Maka esok harinya Umar hijrah santai saja. Dengan menentang pedangnya, nggak ada yang berani. Hijrah Umar. Adapun Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad punya sahabat karib sejak kecil, sahabat sepermainan. Namanya Abu Bakar As-Siddiq, itu hampir seumuran, selisih 2 tahun. Dua Rasulullah SAW. Sejak kecil si Umar bin Khattab, siapa Abu Bakar ini sering bareng, termasuk ketika dagang ke Syam juga bareng. Maka Rasulullah SAW mendatangi Allah. Ya. Maka Rasulullah SAW segera mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, teman karib, teman dekatnya. Beliau mengatakan, wahai Abu Bakar, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Di sana masyarakat Madinah sudah siap menerima. Sebagian kaum muslimin juga sudah berangkat hijrah ke Madinah. Kita menunggu waktu sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berhijrah. Saya berharap, wahai Abu Bakar, supaya kelak saya bisa berhijrah bersama engkau, tolong siapkan. Maka Abu Bakar As-Siddiq sangat senang, karena memang ini yang ditunggu-tunggu oleh Abu Bakar As-Siddiq, dapat menemani Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Segera disiapkan kuda pilihan 2, satu untuk Rasulullah SAW, satu untuk Abu Bakar As-Siddiq. Siap-siap sekiranya suatu waktu perintah hijrah ini turun, maka mereka tinggal berangkat dari rumahnya Abu Bakar dengan kuda yang sudah disiapkan, langsung menuju Madinah Al-Munawwarah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang yuntafa bihi, ilmu yang bermanfaat dunia akhirat.
Mudah-mudahan ilmu ini menjadi sarana kita untuk hujjah argumen kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi obat terang bagi kita di dunia dan juga di alam kubur dan juga di akhirat. Mudah-mudahan ilmu ini menjadikan sarana bagi kita untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi pahala yang selalu mengalir untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita sampai hari kiamat. Mudah-mudahan juga bisa dapat menjauhkan kita dari siksa neraka, mempermudah masuk kita ke dalam surga, juga dibangunkan kelak kita istana Makkah di surga, dibangkitkan dengan para nabi, para sahabat, para sholihin, para ulama. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.